balik lagi ke channel analisis bersama Bas Clemens guys ya. Kita akan melihat di sini pertandingan pembuka untuk playoff MPL antara Alter Ego melawan Onyx. Jadi walaupun online ya guys ya, kita di sini bakal ditampilin karena semuanya tuh orang-orang dari Muntun ataupun Mineski sendiri semuanya udah mulai kayak ada live stream juga istilahnya, narokin setup kamera supaya tuh kita terbukti mereka tuh bermainnya seperti apa, mereka tuh suasananya seperti apa. Dan kita lihat di sini kalau dari ban and pick sendiri, Grok bakal sama Selena di ban. Kalau Onyx bakal nge-ban Selena karena kita tahu Murphy tuh lagi nge-spam Selena banget. Dan di sini Cloud yang akan di-pick pertama kali ya, karena menurut gue sekarang emang metanya itu lagi hyper carry. Jadi kemungkinan besar nih 90% pemain-pemain di tim MPL bakal menggunakan hyper carry sih ya kalau feeling gue. Dan kita lihat Onyx di sini line up-nya cukup menarik. Dia menurunkan cewek, Udil, Sasa, Rasi dan juga anti-match yang kemungkinan hyper carry juga akan ditampilkan di sini ya, yang akan dilakukan oleh cewek. Udilnya ntar bakal bermain hero-hero rusuh yang akan seperti dimainin sama VN, antara Cecilion atau pakai apa ya. Jadi ntar Sasa sama anti-match-nya akan menjadi sayap-sayap daripada tim Onyx Esports. Jadi kemungkinan sih emang permainan untuk apa ya, meta sekarang mungkin 1-3-1 gue bisa bilang ya, 2 offlaner. Jadi gue nggak bisa bilang ini side lane lagi. Hyper carry-nya di tengah, 1 tank sama 1 support match biasanya berada di tengah. Jadi itu kayak udah line up yang umum banget. Offlanernya ya tergantung guys. Menurut gue sekarang kunci permainan dari apa ya, dari permainan sekarang itu adalah di offlanernya. Kayak banyak banget yang bisa dipilih. Kalian bisa gunain fighter, dari gunain sampai tank, sampai kalian gunain support, sampai gunain match ya. Kita udah lihat Angela offlane kemarin, kita udah lihat Min Sitar, kita udah lihat Leomord, banyak banget yang bisa dipakai di sini. Jadi kita bakal lihat akan ada Valir dan juga Johet di sini, power pick daripada Alter Ego. Sementara Onyx sudah mengamankan 2 sisinya sepertinya Tamus dan juga siapa namanya? Uranus. Kita belum lihat adanya Atlas, kita belum lihat adanya siapa. Cewek di sini sepertinya akan mengamankan Link terlebih dahulu untuk hyper carry sepertinya. Jadi di sini harus hati-hati, Onyx sepertinya harus dapetin Cecilion sih kalau menurut gua. Karena di sini semua hero-heronya melee hero. Jadi kalau misalkan buat nangkep agak berbahaya kalau sampai nggak dapet. Mungkin Cecilion adalah ide yang baik di sini, ataupun mungkin Parsha. Yang di ban kalau nggak salah setahu gue Sylvana sama Zas ya di MPL ini. Jadi kalian nggak bakal melihat adanya Zas atau Sylvana untuk di MPL playoff ini. Parsha bakal di ban ya, karena Alter Ego juga tahu sepertinya Onyx butuh satu range hero antara Parsha ataupun Cecilion. Di sini bisa menjadi ide yang baik. Ini sih menurut gue ini mungkin line up Onyx ya, walaupun kayak belum terbukti ya, tapi kayak feeling gue ini adalah line up yang terkuat Onyx sih emang. Jadi kayak apa yang dilakukan T-Bolt di sini lumayan on point menurut gue, dengan menurunkan Sasa, Udil, Rasi cewek ya. Rasi cewek gue udah bilang kemarin tetap harus dimainin, tapi instead of Drian dia nurunin Udil dan juga Sasa ya. Menurut gue pilihan yang bagus banget ya. Mungkin Sasa di sini kalau mau diganti Psycho juga boleh, tapi sepertinya Psycho kan offline mungkin lebih terbiasa Sasa ya. Itu alasan mungkin pemilihan Sasa. Dan Kufra di situ yang bakal diamankan sama anak-anak Onyx ya. Jadi masih banyak banget nih hero-hero yang apa ya, hero-hero baru yang belum dipakai ya. Freya tapi katanya ada bug ya guys ya, tapi kayaknya nggak di ban sih ya. Freya, Hanzo di sini masih kebuka banget. Atlas juga akan menjadi pilihan, ini seru sih ya. Kalau Atlas di sini dipakai berarti Atlas ini akan menjadi apa ya, pick yang pertama kali ya untuk di MPL karena dia baru kebuka dari ban. Kan biasa kalau ada hero baru itu biasanya tuh sekitar 2 minggu ya baru bisa digunakan di turnamen resmi Muntun. Jadi kita lihat anak-anak Onyx semuanya masih melee hero ya. Di sini dengan apa ya, anggapan Linknya bakal bisa nangkep seorang Cloud ya. Link itu kan counternya kita bisa tahu sendiri, kadang Chow ya. Kalau ada Chow itu Link tuh susah banget masuk. Dan sepertinya Sally Boy di sini akan bermain Esmeralda-nya guys ya. Mungkin di sini Esmeralda-nya bakal lebih ke arah mungkin offlane ya, mungkin offlane guys ya di sini Esmeralda-nya. Jadi kayak sekarang Esmeralda itu udah nggak zaman ya digunakan sebagai hyper carry atau misalkan digunakan sebagai mid lane gitu ya. Sekarang lebih sering banyakan bakal digunakan sebagai offlane. Tapi kita bakal lihat aja permainan seperti apa yang akan ditunjukkan sama Alter Ego. Kalau dari Onyx sendiri mereka masih butuh 1 damage magical mungkin yang agak sedikit range. Dan Nana sepertinya akan dimainkan sama Udil di sini. Jadi dari draft pick sendiri kita lihat di sini dua-duanya menurut gue cukup baik ya dari sisi damage ya. Mungkin Onyx di sini agak lebih sedikit harus berhati-hati di awal hanya mengandalkan Nana.
Dan di sini tapi ceweknya pasti pakai retribution sih. Jadi kemungkinan bakal lumayan leluasa pergerakan daripada linknya. Buffnya sih pasti bakal dirusuh sih mestinya nanti ya. Jadi tanpa panjang lebar kita langsung saksikan saja ke dalam in game-nya. Oke guys, gamenya bakal dimulai dan di sini yang perlu kalian tahu ya, sepertinya emang walaupun mereka main di rumah, mereka tuh pada saat in game ini coachnya tuh nggak boleh berada di dekat mereka guys. Jadi tetap bakal ada orang Mineski di sana yang misahin, udah bapak di sana gitu ya. Kalau udah selesai draft pick, disuruh minggir semuanya. Bahkan cadangannya pun kayaknya nggak boleh ikutan ada di sebelah pemain. Jadi emang tetap kayak nuansanya tetap bermain di offline guys ya. Jadi sama gitu nuansanya. Dan kita lihat anti match sini akan melakukan potong-potongan ya. Apa yang spell yang akan digunakan anti match? Purify di sini ya untuk escape. Tentunya cewek bakal mencoba untuk mendapatkan ininya guys ya, merusuh sepertinya. Oh enggak jadi guys ya. Dia pengen tuh ngabetin Pokemon dulu tadi, tapi udah diambil dulu sama Sally Boy. Dan alter ego sesuai prediksi gua, Maungzi-nya yang bakal bermain ini guys ya, bermain apa namanya, offlane. Dan di situ kita lihat walaupun Sally Boy-nya tuh udah apa ya, kayak jago banget atau terampil banget menggunakan Esmeralda, tapi dia tetap memilih untuk bermain Cloud-nya karena emang latihan mereka tuh selalu untuk Sally Boy yang sudah mendapatkan ini ya, mendapatkan role sebagai hyper carry-nya, bukan Maungzi lagi guys. Kecuali kalau mereka mainin Yam, mungkin di situ bakal hyper carry-nya Maungzi. Bukan yang mungkin sih, udah pasti sih, nggak mungkin juga yang lain. Dan kita bakal melihat di sini ya, cewek sudah mendapatkan 2 buff sekaligus ya, awal-awal mendapat farming yang cukup enak. Cloud-nya juga demikian guys ya, nggak kalah istilahnya Cloud-nya di sini. Anti-match akan mencoba melawan Ermici, 2 menurut gua offlaner yang cukup pintar dan cerdik dan keras dalam permainan. Nah, anti-match lihat ya, dia benar-benar tahu ya kapan harus balik di sini. Kita lihat sepertinya sebentar lagi akan mundur begitu saja. Dan sini Sally Boy emang juga belum punya cukup damage buat ngebar seorang Tamus, jadi nggak mau terlalu terburu-buru. Apakah Esmeraldanya sini bisa diamanin? Tapi enggak, Tamus sama Atlasnya masih bermain di tengah. Gue sih nunggu banget sini ya permainan daripada Atlas, bukaan seperti apa yang bakal mereka lakukan ya dari tim Onyx yang akan digunakan sama Rasi di sini. Hero baru di sini, apakah bakal kuat banget ataukah bakal B aja? Kalau prediksi gue kan bener kan ya, dia Atlas itu bukan hero yang diperbutkan ya, just okay hero menurut gue ya. Tapi kalau digunakan dengan baik, tentunya bakal GG banget. Oke guys, di sini akan ada push ke arah atas guys ya. Emang agak sedikit nge-lag streamingnya, jadi gue baru ganti ke platform sebelah guys ya, yang bisa lebih ini. Maungzi di situ ngumpet hanya untuk clear wave untuk menyelamatkan turretnya. Sementara kita lihat ya di sisi lain, cewek akan langsung mengamankan seorang Cassius di sini. Kalau emang namanya seorang Valir ya, kalau ngelawan istilahnya tuh Sealing itu paling kasihan guys ya, karena diincernya tuh gampang banget ya. Ulti langsung masuk ke dalam. Di situ kita lihat Rasi akan langsung tumpluk gitu aja. Ermici masuk dengan sangat tepat ya, kena beberapa orang, tapi sayang banget di situ udah nggak ada follow up damage juga. Ceweknya di situ harus mundur. Maungzi di sini bakal diharas terus sama seorang Sasa menggunakan Fengeance yang darahnya bakal bikin Tamus tuh nambah terus. 2 kill diamankan sama Onyx Esports. Di sini emang kemarin prediksi gue dengan permainan alter ego kemarin ya, alter ego bener-bener strong banget menurut gue dengan meta seperti ini. Tapi di sini dengan kehadiran Udil tentunya sama Sasa guys ya, itu yang kayak membuat perbedaan. Karena kemarin latihan gue lihat Onyx masih menggunakan Drian ya, tapi kali ini dia akan menurunkan Rasi, cewek, Sasa, Anti-Match, dan Udil. Dan menurut gue ini adalah salah satu line up terkuat mereka. Kita lihat sini apakah bakal diambil. Turtle di situ akan diamankan sama seorang Johead ya guys ya. Leo Murphy yang berhasil dapetin. Sally Boy di sini akan menuju ke arah Sasa. Kita lihat link daripada seorang cewek akan benar-benar nunggu guys ya, timingnya tepat banget di situ. Tapi kita lihat apakah masih bisa selamat. Sally Boy juga di sini masalahnya darahnya masih penuh. Cewek mencoba untuk nge-aim, pukul satu persatu. Mungkin juga item daripada seorang Link belum jadi banget di sini, Heptasisnya belum jadi. Ya, tentunya di sini kalau misalkan Linknya tuh udah jadi item ya, menurut gua langkah yang tepat sih buat bikin item armor untuk item kedua ataupun item ketiga daripada seorang Sally Boy di sini. Kalau enggak, itu Heptasis Endless Battle itu cucuk hilang guys ya, masalahnya Cloud itu. Jadi kayak dia tuh mau sejadi apapun, kalau misalkan linknya sudah terlalu jadi, nggak bikin armor, itu ketoel tuh hilang guys. Jadi itu kayak menurut gua salah satu tantangan terberatnya buat seorang Sally Boy, karena dia di saat linknya benar-benar bikin fokus ke damage ya, Sally Boy-nya di sini harus bikin armor juga. Kita lihat Rasi di situ lumayan enak ya, dengan ubur-uburnya itu dia bisa cover kayak gitu. Cewek di sini masih farming level 8, Sally Boy-nya level 9 guys. Jadi di sini kalau dari farming sendiri masih lebih tinggi di Sally Boy ya. Walaupun kayak kita mungkin lihat untuk sisi farming jungle itu lebih enak untuk si seorang cewek guys ya. Tapi kalau untuk urusan clear wave itu enakan si Cloud ya guys ya. Karena dia biasanya awal-awal tuh menggunakan ulti untuk clearing wave, terus pindah ke lane berikutnya. Jadi dia tuh ngambilin 2 wave istilahnya.
Sally Boy level 9, cewek di sini sementara lebih berpikir untuk ke arah objektif mendapatkan turret ya, turret balasan karena di sini tengahnya sudah hancur. Jadi Onyx harus sepertinya memberikan turret balasan. Turret tengah menurut gue tetap menjadi turret yang terpenting sih. Cewek di sini bakal kebakar, Sally Boy kita lihat dengan cloud-nya bakal cukup galak. Udil masih bisa melarikan diri di situ. Ermici bakal masuk, akan pecah di sini sepertinya seorang Atlas. Sasa datang dari arah belakang, anti match itu akan mendapatkan ini kayak dua keras dari samping-samping ini bakal langsung mengarah ke arah belakang ya. Ermici di situ bakal mati ya, tapi kita lihat Sally Boy-nya di sini masih berhasil di cover banget guys. Ya karena emang di sini yang penting itu adalah seorang Sally Boy-nya guys. Sally Boy-nya selama dia masih hidup itu akan selalu menyusahkan. Anti match juga di sini gak bakal bisa nahanin damage ya. Terlalu sakit daripada Sally Boy, harus mundur menggunakan shield di sini. Mencoba untuk tahan, dan kali ini Linknya nggak akan mendapatkan buff-nya guys ya. Akan dimalingin sama Sally Boy level 11 melawan level 9. Tentunya di sini Sally Boy benar-benar enak banget farmingnya dari tadi. Dia tuh kayak Blazing Duet, Clear Wave, pergi ke lane sebelah, farming lagi, ambil jungle, dan kalau udah di tahap seperti ini, tentunya kalau Cloud itu kan kayak awalnya tuh lambat ya. Serangannya tuh pertama kayak tipis-tipis gitu. Lama-lama tuh itemnya jadi, DHS-nya jadi, Raptor macetnya jadi. Dia tuh bahkan farming jungle itu udah enak banget. Dan di sini cewek sudah ketinggalan 3 level guys ya. 3 level untuk main hyper carry bukanlah level yang kecil guys ya. Dan ini bakal sulit banget sih kelihatannya ya. Dan mungkin mereka setelah ini akan mencoba untuk melupakan Link ya, atau nggak tahu guys apa yang mereka harus lakukan di sini. Seharusnya Linknya bisa farming lebih cepat guys. Tapi di sini kita lihat agak sedikit ini ya, ketinggalan walaupun kayak dia mendapatkan 2 kill di awal daripada anak-anak Onyx. Tapi tetap aja kayak nggak on point. Sally Boy-nya nembakin cewek di situ udah sakit banget. Bahkan buff merahnya juga dirusuh ya. Linknya nggak mendapatkan apa-apa. Level 10 aja lama banget di sini. Dari tadi level 9 guys ya, nggak dapet. Anti match akan masih buy one dengan seorang Mauzi. Tentunya di sini bakal digunakan ya Esmeralda offlaner. Ya, emang sekarang sudah saatnya Esmeralda menjadi offlaner. Jadi hero-hero pool yang bakal kayak bervariasi banget ya. Mungkin anti match, terus dari Mauzi, dari Sasa, ya, dari siapa tuh satu lagi, dari Ermici. Itu yang kayak hero poolnya bakal berbeda banget sih. Karena mereka bisa mainin hero dari Digi, dari Minsitar, dari Leomord, mau dari Angela guys ya. Jadi banyak banget pilihan hero-hero yang bisa digunakan oleh para offlaner ini. Dan sekarang offlaner itu menurut gue metanya emang ada 2. Jadi mainnya selalu 1-3-1. Itu kayak meta sekarang yang gue lihat ya guys ya. Sally Boy level 13 di sini, sementara Rasi masih level 10 ya. Ketinggalan banget di sini. Gua nggak yakin di sini damage-nya bakal cukup. Sementara Linknya harus farming lebih cepat lagi di sini. Ya, gimana caranya dia dapetin item, mungkin melakukan split push pada saat temennya mencoba untuk menahan, dan bakal ada pause di sini sebentar. Oke guys, game sudah dilanjutkan di sini. Sally Boy sudah menunjukkan di level 14, cewek masih di level 12. Tentunya di sini tantangan banget buat seorang cewek buat masuk tepat waktu. Di sini Sally Boy sudah 5 kill dengan item bounty-nya, maksudnya talent bounty-nya. Jadi bakal kayak berasa banget gitu serangan daripada seorang Sally Boy di sini masuk ke arah dalam. Dan kita akan melihat di situ Link mencoba untuk di cover abis-abisan guys. Anti match akan buying time di sini melawan Mauzi dan juga Cassius yang sepertinya bakal digeng juga sama seorang Murphy maupun seorang Sally Boy di sini. Bakal mencoba untuk buying time. Anti match sudah tahu dia pasti mati guys ya. Dia akan mencoba berlari ke arah yang lain supaya, dan di sini kita lihat ya dicuri turretnya di tengah sama Onyx cewek. Di situ berhasil didapatkan. Ermici masih mencoba untuk menahan pergerakan daripada Sasa. Dari sisi network sendiri 5000 guys ya, cukup jauh untuk networknya sendiri. Jadi cewek level 12, Sally Boy sudah level 15 di menit ke-8 tadi ya kalau nggak salah ya. 8 berapa guys? 8 menit 9. Jadi ini cukup cepat ya untuk hyper carry. Emang kita bakal expect level 15 ataupun maksimum level di menit ke-8 atau menit ke-9. Jadi itu udah goal daripada Sally Boy, udah kena banget. Sementara cewek masih struggling banget ya untuk mendapatkan level-levelnya. Dan Berserker Fury sudah diamankan di sini di sisi Link. Sementara Udil di sini masih bermain dengan cukup baik dengan nananya, mencoba untuk cover. Rasi dilempar begitu aja, nggak ada yang bisa dilakukan sama Atlas di situ ya. Sekali kena lempar mati. Johet adalah inisiator yang baik banget di sini. Mauzi akan mencoba 1 melawan seorang cewek. Kita lihat di sini apakah bakal cukup damage daripada cewek. Bahkan 1 melawan Mauzi aja di situ belum cukup ya damage daripada cewek. Jadi inilah kayak suatu kesulitan yang dialami sama anak-anak Onyx ya.
Karena walaupun di sini kita lihat dia punya Nana, ya tapi damage-nya kayaknya nggak gitu cukup ya. Ada alangkah bagusnya kalau ada Cecilion sih. Cewek di situ melakukan kehilafan, guys ya, dia masuk benar-benar sendiri ke 4 orang dan bisa diamankan gitu aja. Sepertinya ada sedikit miskomunikasi di situ dan itu harus dihindarin banget sih. Menurut gua kalau player hyper carry ya melakukan kesalahan seperti itu gawat banget guys, dan itu apa ya, poor gameplay lah by cewek tadi di situ. Sally Boy 6 kill sementara waktu. Wow, di sini bakal ini ya. Kalau nggak salah ini kalau yang kalah tergusur kan ya. Jadi emang ini saya sudden death gitu guys ya. Walaupun dia bilang BO3, tapi kalau misalkan kalah ya yang menang bakal melawan juara 1 dan juara 2 nih. Dan di sini ini ya, EVOS itu nggak bakal ketemu yang ini kayaknya guys. EVOS itu ketemunya EVOS itu kalau ketemu Genflix menangnya lawan BTR dulu kayaknya. Jadi nggak langsung ketemu RRQ kalau nggak salah ya pool ya. Jadi emang dibikinnya lumayan menarik nih berdasarkan statistik ini sih. Soalnya kan juara 1 sama 2 nunggu, juara 3 ketemu juara 6 gitu kan. Di Lord di sini bakal maju begitu aja, Linknya masih mencoba untuk split push ya. Kita lihat ini nggak ada yang bisa nahan karena Nana juga nggak ada kemampuan buat clearing wave gitu ya. Andaikan mereka punya Cecilion, menurut gue pasti kayak clearing wave bakal lebih gampang. Itu dia yang kayak menurut gue suatu kesalahan yang fatal daripada anak-anak alter ego, anak-anak Onyx di sini. Dan di situ kita lihat seorang Atlas mau mencoba untuk melempar Sally Boy, dia punya Purify. Jadi emang pemilihan spell dari Sally Boy di sini juga udah benar-benar ngerti ya. Pada saat ada Atlasnya berusaha untuk mengincar dia menggunakan Purify, dan game pertama akan dimenangkan dengan mudah, menurut gua dengan sangat mudah. Cewek kurang bermain konsisten di sini, agak sedikit apa ya? Tidak stabil ya, kadang-kadang suka maju sendiri. Ya walaupun di awal-awal udah kayak lumayan owning dengan menggunakan Retribution-nya, tapi terakhir nggak bisa kalahin farming daripada seorang Sally Boy the Miracle Boy di sini. Jadi harus dimenangkan oleh Alter Ego 1-0 untuk sementara waktu ya. Dan kita akan melihat lagi. Ini sesuai prediksi gue ya, Alter Ego lawan Onyx, gue bilang menang Alter Ego kan kemarin. Dan abis ini EVOS lawan Genflix juga menurut gue menang EVOS. Jadi kita bakal lihat apakah prediksi gue bener atau enggak. Jadi gitu aja analisis game pertama ini. Kita akan saksikan game kedua. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan pastiin juga nyalain bel notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video gue selanjutnya, karena hari ini bakal banyak banget video-video yang up tentang MPL. Gue Bas Lemans, bye-bye.